Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dampak tata kelola terhadap keselarasan bisnis dan TI. Jadi ada tiga yang kita garis bawahi. Jadi kita akan membahas tentang dampak dari tata kelola ketika kita melakukan tata kelola terhadap apa? Terhadap keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi. Nah, ketika kita sudah menerapkan teknologi informasi di dalam perusahaan, kemudian kita sandingkan dengan proses bisnisnya, apakah sudah terjadi keselarasan atau belum? Sudah imbang belum antara proses bisnis dan penempatan teknologi informasi? Nah, ada istilah pengukuran performa dari teknologi informasi. Nah, ada pengukuran untuk mengukur keberhasilan penerapan dari teknologi informasi. Nah, sebelum mulai mengukur keselarasan strategis, penting untuk terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap performa dari TI. Nah, pengukuran performa, itu merupakan satu yang sangat penting di dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini akan memverifikasi pencapaian tujuan strategis dari teknologi informasi sendiri. Kemudian mengukur, mereview performa TI, apakah sudah maksimal atau belum, dan kontribusinya terhadap bisnis. Nah, bisa saya ambil contoh ketika kita berada di universitas ini, kemudian proses bisnis kan jalan. Proses bisnisnya mulai apa? Mahasiswa KRS, mahasiswa mendaftar, membayar, itu adalah proses bisnis. Nah, yang disebut sebagai teknologi informasinya apa? Yaitu teknologi yang mendukung dari proses bisnis tersebut. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menggunakan sistem pendaftaran. Kemudian mahasiswa melakukan KRS dengan menggunakan sistem yang sudah dibangun. Nah, apakah sudah terjadi keselarasan antara proses bisnis dengan teknologi yang sudah diterapkan? Makanya perlu diukur, gitu ya. Nah, apakah tujuan dari strategi bisnis TI itu sudah tercapai atau belum? Mampu nggak teknologi yang sudah diterapkan itu sudah berfungsi dengan baik atau belum? Gitu ya. Nah, terus kemudian mengukur performa dari IT itu sendiri sudah belum? Kayak kemarin yang Anda akhir-akhir ini alami, untuk masalah SIMA. Nah, SIMA ini masih terkendala. Yaitu apa? Mahasiswa sulit untuk absensi ketika perkuliahan akan dimulai. Nah, diukur performanya sudah sampai mana? Apakah sudah melebihi dari skala level 50, atau bahkan masih di bawah 50, gitu ya. Nah, di sini harus terjadi, harus jalan bersama, harus terjadi keselarasan antara teknologi yang dijalankan dengan proses bisnis. Nah, kita sebut sebagai performance management, mendukung beberapa elemen kunci dalam tata kelola teknologi informasi, yaitu keselarasan antara bisnis atau TI, kemudian value delivery, sudah tercipta belum bisnis value-nya atau ROI, kemudian manajemen risikonya, itu bagaimana, dan manajemen sumber dayanya. Nah, pengukuran dari performa TI ini membantu organisasi untuk fokus pada konsumen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau tadi saya contohkan, kita berada di organisasi di universitas, puas nggak mahasiswa dalam memakai SIMA, gitu ya. Puas nggak mahasiswa terhadap aplikasi e-learning? Puas nggak dosen dalam menggunakan aplikasi portal dan lain sebagainya? Jadi fokus pada orang yang memakai sistem atau teknologi informasi tersebut.
Gitu ya. Selain itu, ya, dapat membantu meningkatkan proses sehingga masalah yang timbul itu dapat diantisipasi dan dapat dicegah. Nah, ini apa? Jadi ketika dilakukan pengukurannya hasilnya adalah masih sedikit, maka segera dilakukan, ya, dilakukan perbaikan. Secara otomatis nanti akan memahami dan mengurangi biaya. Karena masalah kecil sudah langsung diatasi lebih dini, gitu ya. Nah, kemudian mendorong dan memfasilitasi perubahan dengan mengumpulkan fakta tentang kondisi saat ini dan yang diinginkan, serta gap yang harus diidentifikasi. Ya, jadi pengukuran ini didasarkan pada data kondisi saat ini. Ya, saat ini tuh bagaimana kejadiannya. Terus kemudian kita bandingkan dengan harapan kita itu sampai mana, gitu ya. Kalau diskalakan, nanti hasilnya hasil yang diinginkan saya ada berapa di level 4 misalkan ya. Nah, tetapi ketika dilakukan pengukuran terhadap performa terhadap TI berada di level 2. Nah, ini kan masih terjadi belum tercapainya apa yang diinginkan. Gitu ya. Nah, nanti akan ada penghitungannya. Nah, agar pengukuran terhadap performa TI dapat berhasil, diperlukan beberapa hal. Nah, mendefinisikan penggunaan bahasa yang umum dan dapat dipahami oleh semua yang terlibat. Nah, seperti kita ketahui, dalam pengukuran performa IT ini kita menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner yang dibagikan ya itu juga harus bahasanya mudah dicerna, mudah diterima, dan mudah dipahami. Sehingga orang menjawabnya itu tidak asal, gitu ya. Nah, kemudian harus disetujui oleh stakeholder, pemiliknya, penggunanya, gitu ya. Nah, jadi mampu atau bersedia bahwa sistemnya itu diukur. Kemudian menjaga budaya organisasi dalam hal ini adalah dilakukan secara rutin berkala sehingga ketika ada kesalahan itu bisa terdeteksi secara dini. Nah, kemudian dibuat berdasarkan target dan tujuan TI, berisi campuran antara ukuran yang objektif dan subjektif. Ya, ada yang nanti kita ukur dengan satu bilangan, sehingga nanti kita simpulkan menjadi satu masukan. Nah, kemudian fleksibel dan bertanggung jawab dalam merubah prioritas dan kebutuhan. Nah, berdasarkan pada kemudahan untuk mengumpulkan hasil pengukuran yang aktual. Ya. Nah, kemudian hal lain yang diperlukan adalah masukan ukuran yang positif dan ukuran yang negatif. Masukan ukuran negatif itu adalah untuk yang dibenahi nantinya. Ya. Jadi masukan-masukan ini menjadi poin utama ketika kita akan mengukur dari satu performa TI. Itu ya. Kemudian seimbang, jangan hanya melihat dari segi finansial saja, tidak banyak angka dan fokus pada priority area. Ya, kalau kita membahas sistem kepuasan e-learning ya sudah, kita fokus pada e-learning, ya, tidak merembet ke mana-mana. Nah, kemudian mudah diinterpretasikan, menunjukkan tren yang memungkinkan untuk melihat ke belakang, explore ke depan. Jadi dengan seperti itu kan nanti masalahnya akan ketemu, ya. Posisi kita ada dengan semua pengukuran level performa bisnis yang ada. Nah, dalam mengukur keselarasan bisnis atau TI, ya, tidak ada cara yang universal, tidak ada cara yang umum. Ya.
banyak penelitian dilakukan untuk mencoba menciptakan model pengukuran keselarasan yang baik, sebaik mungkin. Jadi belum ada model yang paling baik, paling tepat. Nah, tetapi kita berusaha untuk menggunakan yang paling baik yang ada. Nah, setiap model pengukuran itu memiliki pendekatannya masing-masing. Ya, sehingga sangat sulit untuk membandingkan antara model satu dan model yang lain. Nanti coba kita lihat salah satu modelnya. Nah, beberapa pendekatan model berikut akan dijabarkan dengan kekuatan dan kelemahannya. Intinya adalah penting untuk memilih pendekatan yang paling cocok dengan objek pengukuran. Nah, nih kita pakai ya, coba pendekatan matching dan moderasi. Nah, pendekatan matching melihat pada perbedaan atau selisih nilai di antara dua pasang item yang berhubungan. Bila selisih tinggi, maka keselarasannya rendah. Jika selisihnya rendah, maka keselarasannya tinggi. Nah, ini adalah di sini adalah proses bisnisnya, ya. Kemudian di sini adalah IT-nya. Nah, dari contoh di sini, ya. Nah, jika diambil contoh, skor pada bisnis itu adalah 1, misalkan di sini 1, skor pada TI-nya 5, ya, 1,5, maka tingkat keselarasannya adalah 5. Oke, sekali lagi, kalau bisnisnya ya, skornya 1, IT-nya 5, maka keselarasannya adalah 5. 5 itu diambil dari mana? 1 dikali 5. Gitu ya. Nah, kemudian jika bisnis skornya misalkan 3 dan TI-nya itu adalah 3, maka tingkat keselarasannya adalah 9. Ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jika menggunakan matching approach, skor 3 kali 3 disebut tingkat keselarasan yang tinggi. Gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini 3 dan 3 itu disebut keselarasannya tinggi. Tetapi tidak dengan moderasi approach-nya. Meskipun skornya sama, ya, 3 kali 3 tetap dikatakan tingkat keselarasannya adalah rendah. Ya. Karena ini ada dua aturan ini, bila selisih tinggi maka keselarasannya adalah rendah. Jika selisih rendah maka keselarasannya adalah tinggi. Gitu ya. Nah, pada matching approach, organisasi akan mungkin lebih sering menunjukkan bahwa tingkat keselarasannya adalah 0. Nah, sedangkan pada moderasi, tingkat keselarasan tertinggi itu ada pada angka 25. Nah, itu merupakan angka tertinggi ya, ketika moderation approach ini kita terapkan. Nah, bagaimana ya, cara pengukurannya? Pengukuran keselarasan menggunakan pendekatan ini didasarkan pada 2 langkah. Yang pertama adalah menetapkan skenario keselarasan ideal yang didapatkan dari teori. Ya. Kedua, dilakukan deviasi profil berdasarkan skenario ideal tersebut. Nah, berdasarkan model ini, ya, perusahaan atau organisasi dapat diklasifikasikan menurut kategori yang ada. Kemudian dihitung perbedaannya dengan kondisi ideal yang digunakan. Nah, nanti pada saatnya kita akan bahas satu sub ya, tentang level dalam kita melakukan penilaian terhadap kinerja tata kelola TI. Nah, hasilnya nanti bergantung pada validitas dan teori keselarasan ideal yang
digunakan sebagai ukuran. Nah, sekarang kita akan lihat nih perbandingan penyelarasan bisnis dan TI. Nah, bagian ini nanti akan menjelaskan hasil dari riset perbandingan keselarasan bisnis dan TI berdasarkan model maturitas Lutzman, gitu ya. Nah, oke, Anda perhatikan tabel ini. Ini ada perbandingan keselarasan bisnis dan TI di Belgia, gitu ya. Nah, diskusikan dampak potensial dari size of the organization terhadap hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Nah, di sini sudah ada ada nilainya. Ya, more than lebih dari 1000, antara 100 sampai 1000, lebih dari 1000 dan seterusnya. Nah, terus kemudian ada main activity, ya, aktivitasnya apa. Nah, di sini ya, yang terlibat dalam perusahaan, ya, ada beberapa responden, gitu ya. Nah, responden meliputi ada responden IT dan responden bisnis, gitu ya. Nah, ditunjukkan di sini ada untuk pertanyaan A, ya, ada 9 responden. Untuk IT itu ada 5 responden dan bisnisnya adalah 4. Untuk B totalnya adalah 5 responden, 3 IT dan 2 bisnis. Nah, untuk yang C itu 9 totalnya, 3 dan 6 dan seterusnya. Nah, totalnya ya, koresponden IT itu ada 44 dan untuk responden bisnis itu adalah 40. Nah, di sini akan dihitung ya rata-rata dari maturity score by IT. Nah, bagaimana membentuk nilai ini? Nanti akan ada subbab khusus menghitung ini ya. Nah, ini didapat dari ini hubungan antara number of IT responden. Oke, terus kemudian dihitung juga ya, maturity score by business. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian temuan delta. Delta ini ya dari ya, rata-rata bisnis dikurangi dengan rata-rata IT dikurangi rata-rata bisnis. Selisihnya berapa? Terus kemudian ada total alignment maturity score, hasilnya ini totalnya adalah di rata-rata dari semua pertanyaan hasilnya adalah 2,69. Gitu ya. Nah, kita analisis dari tabel ini. Nah, total rata dari maturitas keselarasan bisnis di TI adalah 2,69. Ini 2,69. Ya. Nah, pada skala 5 di mana 6 organisasi yang ada C, D, E, F, G, H mendekati relatif terdekat nilai dengan ratanya. Yang mendekati 2,69 itu adalah ini. Ya, kalau 2,10 kan terlalu jauh, 2,16 juga terlalu jauh. Nah, 2,56 itu mendekati, 2,67 oke, 2,71 oke, 2,72 oke, 2,74 oke, 2,91 oke. Jadi ada 6. Kalau 3,11 itu lebih agak jauh gitu ya. 3,17 juga jauh. Ya.
Jadi ada 6 organisasi yang mendekati maturitas 2,69. Kemudian membandingkan nilai maturitas bisnis dan TI setiap organisasi menunjukkan bahwa untuk banyak organisasi perbedaan antara nilai bisnis dan TI itu tidaklah besar. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan tidak terlalu besar selisihnya antara bisnis dan TI. Nah, ini membuktikan dari validitas dan tingkat kepercayaan pada perangkat pengukuran, ya, karena memperlihatkan dua kelompok independen, yaitu yang bisnis dan TI, dalam satu organisasi memiliki apresiasi yang serupa terhadap maturitas keselarasan bisnis dan TI. Gitu ya. Nah, kalau lihat ini kan selisihnya tidak ada yang banyak, masih 0, semua. Ya, jadi masih terjadi satu keselarasan. Tidak ada literatur yang tersedia untuk masalah ini, namun dengan memperhatikan ketergantungan terhadap TI yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa setidaknya tingkat maturitas 3 perlu dicapai. Gitu ya. Harus ada proses dan prosedur yang distandarisasi dan terdokumentasi. Di sini posisinya maturitasnya 2,6, berarti ya, keinginan yang dicapai harus lebih dari 2,69. Gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan ada instruksi ya, maturitas yang ingin dicapai adalah 4. Setelah kita lakukan penghitungan, hasilnya adalah 4,9, gitu ya, atau sudah mendekati sempurna. Ya, berarti memang sudah terjadi keselarasan, sudah sangat baik, sudah berjalan dengan imbang, gitu ya. Nah, perbandingan hanya berfokus pada sektor layanan keuangan yang diharapkan memiliki maturitas keselaras di antara rata dibanding sektor lain, ya, seperti pabrik, karena menggunakan ketergantungan pada TI yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah, kemudian keterkaitan tata kelola dengan keselarasan bisnis. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Nah, ada riset kasus ekstrim yang kita fokus pada A, B, I, dan J. Masih seperti yang tadi ya. Nah, pada setiap organisasi ini wawancara dilakukan untuk menentukan maturitas terhadap 33 praktek tata kelola yang digunakan dari skala 0 sampai dengan 5. Nah, pastikan bahwa setidaknya ada satu perwakilan dari tiap-tiap sektor bisnis dan sektor TI. Nah, ini adalah grafik yang dari kasus sebelumnya yang sudah dihitung tingkat maturity levelnya. Kita fokus di A, B, I, dan J. Nah, ketika sudah dihitung, hasilnya mengindikasikan bahwa organisasi dengan tingkat maturitas keselarasan bisnis dan TI yang tinggi tampak memiliki tata kelola yang lebih matang. Ya. Jika tingkat maturitasnya tinggi, maka dia dianggap sudah memiliki tata kelola perusahaan yang lebih matang. Nah, hasil lainnya, ya, organisasi dengan praktek tata kelola TI perusahaan yang lebih matang diperoleh tingkat maturity keselarasan bisnis dan TI yang tinggi juga. Nah, kalau dilihat di sini ada dua organisasi nih. Nah, untuk I dan J, nah, itu sudah melebihi 2,6. Ya. Ya. I dan J kira-kira ya 2,6 lah ya. Tapi ada dua perusahaan yang masih mempunyai tingkat maturitas yang rendah, yaitu A dan B. Kan? Nah, ini adalah beberapa level, ya, mulai dari
level 0 sampai dengan 5. Yang ini adalah kita gunakan ya, yang pakem kita gunakan nanti untuk menghitung maturity level ketika kita bicara tentang tata kelola teknologi informasi. Non-existent, initial, repeatable but intuitif ya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita, ini sumber dari COVID ya. Anda juga pernah belajar COVID. Ketika kita bicara tentang level, berarti levelnya adalah dari 0 sampai dengan 5. Nah, saat membandingkan rata-rata maturitas praktek pada tata kelola TI, nah, perusahaan, setiap domain struktur, nah, proses dan mekanisme relasi terlihat bahwa pada umumnya organisasi dengan keselarasan tinggi memiliki tata kelola, struktur, dan proses yang lebih. Nah, dapat disimpulkan bahwa 7 praktek yang penting untuk tata kelola TI adalah IT Streaming Commit, nah, kemudian IT Project Steering Commit, Portfolio Management, IT Budget Control and Reporting, CAO Reporting to the CEO, IT Leadership, Project Government. Nah, apa ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk materi dampak tata kelola. Semoga bermanfaat. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.